Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Ibu bapak yang berbahagia, anggota ODOH yang saya hormati, saya muliakan. Ada 3 hal dalam melaksanakan ibadah apa saja. Karena ini waktu puasa di bulan Ramadan, maka 3 hal itu kita sampaikan kaitannya dengan puasa Ramadan. Ibu bapak, coba kita buka Quran surat Al-Baqarah 183. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dalam ayat ini ada 3 hal yang perlu kita sikapi. Yang pertama adalah kalimat nida ini yang dipakai oleh Allah ditujukan khusus untuk orang yang beriman. Ini dalam beribadah bagaimana? Artinya kita mengimani, mengkhususkan nawaitu kita hanya kepada Allah SWT. Inilah yang sering disampaikan oleh para ustadz. Disebut ghayatun, tujuan kita murni hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi istilah tidak ngerewas orang lain, bagaimana niat kita hanya Allah, bukan karena orang lain. Yang kedua, dalam ibadah itu ikmalun, tata cara. Di dalam puasa Ramadan ini tata caranya harus kita miliki. Ikmalun itu bagaimana kita bisa mengerjakan ibadah ini sesuai yang ditentukan oleh Rasulullah SAW menurut kemampuan kita. Ya. Puasa Ramadan itu tidak hanya mencegah makan dan minum saja, namun ada sesuatu yang sangat urgent, ya, yang sangat penting. Disebutkan laisa syamu minal aklu wal yasrob. Bukanlah puasa itu mencegah makan dan minum saja. Walakin syam, akan tetapi yang namanya syam itu minal lahwi wa rofas. Puasa dari lahwi dan rofas, mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rofas itu pembicaraan, ya. Jadi hati-hati dengan pembicaraan. Yang ketiga adalah la'alakum tattaqun. Yang pertama tadi ya ayyuhalladzina amanu, yang kedua kutiba alaikum syiyam, yang ketiga la'alakum tattaqun. Sering disampaikan oleh para ustadz, dalam ibadah itu harus yang terakhir asarun, kudu netepake, harus ada hasilnya. Hasilnya apa? Takwa. Nah, untuk mencapai hasil takwa tadi, rumusannya pertama niatnya lillah. Yang kedua, tata caranya mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sering dalam Idul Fitri, acara pengajian sawalan, ya, kita sering menerima tausiah atau ustadz atau kiai menyampaikan ayat Al-Imran 134, 135, mulai dari 133 itu, dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nah, di sana disebutkan bagaimana orang-orang takwa itu sering menyetir ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Menurut ini ada 3 hal. Yang pertama adalah orangnya setelah puasa itu luman, senang memberi, senang membantu saudaranya. Masa bar poso yang util, medit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, ya. Orang yang puasanya berhasil itu bisa menahan amarah. Kalau dulu sebelum puasa mungkin dilit-dilit, bentar-bentar marah, dilit-dilit nesu. Setelah puasa Ramadan berhasil, maka dia tidak pernah marah, ya. Jarang marah.
iso ngempet. Nah, yang ketiga, ciri orang takwa dalam ayat ini wal afina 'anin nas, mau memanfaatkan kesalahan orang lain yang telah berbuat dolim pada kita. Ya. Itu pernah ada cerita ketika Nabi pulang dari perang, ya, dia tiduran di bawah pohon, ada seorang yang membawa pedang, lantas tanya pada Nabi, Muhammad, siapa yang akan menolongmu kalau mau saya bunuh? Jawaban Nabi cukup singkat, Allah. Sehingga apa yang terjadi? Orang itu tidak terasa pedangnya jatuh. Ya. Apakah begitu Nabi terus membalas? Tidak, memaafkan. Ya, ini hebatnya. Jadi mudah-mudahan kita nanti dalam puasa ini diberi kesehatan jiwa raga, diberi kemudahan, diberi pemahaman, walaupun kita tarawih kita itu tidak di masjid, ya, sementara di rumah, tapi insya Allah ya, kita yakin karena ini termasuk darurah, ya, termasuk sesuatu yang memang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sekeluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi derajat sebagai orang yang muttaqin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.